Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryadi, biasanya kerap dengan dipanggil Mosai, dari jurusan Akuntansi Syariah angkatan 23. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi murabahah untuk mata kuliah teori akuntansi. Apa itu akad murabahah? Akad murabahah secara substansial hampir sama dengan akad jual beli. Akad jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti atau iwat yang dapat dibenarkan dengan syariah. Pertukaran dapat dilakukan dengan uang dengan barang atau barang dengan barang, atau biasa yang kita sebut juga dengan barter. Sedangkan akad murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dengan pembeli. Apa bedanya? Yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Adapun persyaratan pendapatan harga barang murabahah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan harga jual atau pricing ditetapkan di awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu perjanjian. Yang kedua, pembayaran murabahah dapat dilakukan dengan secara tunai ataupun angsuran. Yang ketiga, diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Dan yang terakhir, yang keempat, yang disepakati adalah harga jual atau harga perolehan, sedangkan harga jual harus diberitahukan kepada konsumen. Apa itu biaya perolehan? Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan. Adapun teknisi pembayaran akad murabahah dapat dilakukan secara tunai dan ditangguhkan. Pembayaran ditangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pembayaran secara ditangguhkan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mencicil barang yang sudah diterima. Yang kedua, membayar sekaligus di kemudian hari, diterapkan untuk nasabah yang biasanya memiliki pendapatan musiman, misalnya seperti petani. Adapun beberapa rukun yang harus ada dalam transaksi akad murabahah agar transaksi ini dapat dikatakan halal ataupun berhasil. Yang pertama, yaitu adalah pelaku. Ketentuan khususnya adalah penjual dan pembeli. Yang kedua ada berapa dan dapat membedakan. Yang ketiga ada akad anak kecil yang dianggap sah apabila seizin orang tua. Yang kedua, objek jual belinya. Ketentuannya, barang yang diperjualbelikan halal. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai. Yang ketiga, barang yang dimiliki oleh penjual. Yang keempat, barang dapat diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli. Yang kelima, barang dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya. Yang ketiga, ada ijab dan kabul. Ketentuannya, yang pertama, dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Yang kedua, saling ridho atau rela antara penjual dan pembeli. Adapun jenis-jenis akad murabahah. Yang pertama, murabahah dengan pesanan. Ini merupakan akad yang biasanya pembelian barang setelah ada pemesan dari pembeli dengan sifat mengikat dan tidak mengikat antara penjual dan pembeli. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkannya. Dalam murabahah, pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Sedangkan jika tidak mengikat, sebaliknya. Yang kedua, yaitu adalah murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian barang tanpa memperhatikan ada pemesanan dari pembeli. Selanjutnya ada alur transaksi murabahah. Yang pertama, nasabah dan bank bernegosiasi. Terus yang kedua, nasabah dan bank melakukan akad murabahah. Yang ketiga, bank
membeli barang kepada pemasok. Dan selanjutnya yang keempat, pemasok mengirim barang ke nasabah. Yang kelima, pemasok mengirim dokumen pembayaran kepada bank. Dan yang keenam, nasabah membayar ke bank sejumlah harga pokok dan margin yang telah disepakati di awal.